Kita akan segera membuka acara bimbingan teknis pengelolaan sumber daya manusia aparatur melalui program SADIS, sadar akan data informasi sendiri dan penanaman pemahaman anti korupsi bagi ASN Kabupaten Lombok Barat. Izin acara segera kita mulai. Demi kelancaran acara, dimohon kepada seluruh peserta agar mengatur mikrofon dalam mode nonaktif dan mengatur kamera dalam mode aktif. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta bimbingan teknis pengelolaan SDM aparatur melalui program SADIS, sadar akan data informasi sendiri dan penanaman pemahaman anti korupsi bagi ASN Lombok Barat yang akan mengikuti acara ini melalui daring. Sebelumnya, perkenalkan saya Dede selaku pembawa acara Bintek pengelolaan SDM aparatur melalui program SADIS dan penanaman pemahaman anti korupsi bagi ASN Kabupaten Lombok Barat. Selamat pagi dan selamat datang saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, Kepala BKD PSDM Septiana selaku narasumber, seluruh kepala bidang beserta ketua tim kerja lingkup BKD PSDM, para kasubag umum dan kepegawaian atau kasubag tata usaha perangkat daerah di lingkup Kabupaten Lombok Barat, singkatnya hadirin peserta Zoom hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan Zoom meeting ini, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai acara pembukaan, demi lancarnya acara ini, kita akan segera melanjutkan ke acara pertama, yaitu sambutan sekaligus membuka kegiatan Bintek pengelolaan SDM aparatur melalui program SADIS dan penanaman pemahaman anti korupsi bagi ASN Kabupaten Lombok Barat oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat. Kepada Bapak Fauzan Husniadi, waktu dan tempat kami persilahkan. Makasih Bu Dede dari BKD PSDM sebagai PIC pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam bugar untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala BKD PSDM Kabupaten Lombok Barat beserta jajaran, yang saya hormati Ibu Dewanti Septiana selaku narasumber senior saya di Inspektorat, yang saya hormati para kasubag umum dan kepegawaian atau kasubag tata usaha perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Singkatnya, hadirin peserta Zoom pada hari ini yang berbahagia. Sebagai umat yang beragama, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat, rahmat dan hidayahnya, sehingga kita diberikan kesehatan, kesempatan pada pagi hari ini kita bisa mengikuti Zoom meeting dalam dua agenda, yaitu terkait dengan
bagaimana pengamanan data diri dengan program SADIS dan bagaimana pemahaman kita terhadap korupsi atau untuk menghindari hal-hal yang terkait dengan korupsi. Para hadirin peserta yang saya hormati, sebagaimana kita tahu bahwa data diri sangatlah penting, utamanya bagi kita sebagai ASN, mulai dari data kependudukan hingga data kepegawaian. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita menyadarkan diri untuk kembali mengecek seluruh data diri dan baik secara fisik maupun data pada aplikasi MyASN. Kelengkapan data diri ini sangatlah penting, utamanya saat kita akan menerima pelayanan kepegawaian. Apabila ada kesalahan kecil, ini dapat menimbulkan masalah pada data kepegawaian tersebut, seperti sedang maraknya temuan kelebihan tunjangan yang melekat pada gaji. Disinilah BKDPSDM hadir dengan sigap melalui program SADIS. Ini bagus sekali nama programnya, program SADIS yang dibuat oleh BKDPSDM ini. Ini biar SADIS itu biar analoginya biar kita tersadar semua dengan program SADIS, yaitu sadar akan data informasi sendiri yang akan turun langsung menyapa ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dari perangkat daerah hingga unit terkecil seperti sekolah ataupun UPT. Mari manfaatkan program ini dengan baik dan lengkapi data diri yang ada. Selain pentingnya data, penanaman makna anti korupsi juga harus digalakkan pada ASN. Memupuk nilai-nilai anti korupsi agar menjadi karakter bangsa. Peran kita sebagai orang tua, guru, bahkan pelayan masyarakat dapat menjadi kekuatan sosial bersama. Mari kita bangun mindset aparatur birokrasi yang berakhlak dan sigap secara sungguh-sungguh dan konsisten agar menjadi pelopor budaya anti korupsi di dalam pemerintahan. Oleh karena itu, pesan saya agar seluruh peserta Zoom meeting ini mengikuti kegiatan ini dengan secara intensif dan mengimplementasikannya nanti pada kegiatan dan kehidupan sehari-hari. Hadirin para peserta Zoom yang saya hormati, sebelum saya tutup, saya sampaikan dan mengingatkan kita semua terkait dengan dua kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu bagaimana pengamanan data diri dan kedua bagaimana pemahaman kita terhadap hal-hal yang berkaitan dengan korupsi. Ini dua hal yang sangat penting dan urgen. Pertama terkait dengan data diri. Kita tahu sekarang ini banyak terjadi hack ataupun pembajakan data diri. Ini akan menjadi masalah kalau ini terjadi di kita. Oleh sebab itu harapan saya sebagai pimpinan ASN di daerah ini, mohon juga kepada BKDPSDM sebagai PIC nanti terkait dengan hal ini ada semacam security cybernya gitu. Jadi ada semacam backup data sehingga tidak mudah untuk dijebol lah, mungkin istilahnya itu nanti oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena data diri ini banyak. Ini kan ada data NIK, data NIP, data kependudukan dan sebagainya. Di samping kegiatan yang sangat bagus pada hari ini, mohon juga nanti disiapkan cyber security-nya sehingga backup data itu tidak mudah dijebol, tidak mudah dimanfaatkan oleh orang luar. Kedua, terkait dengan kegiatan pemahaman ASN bagaimana korupsi itu sendiri. Sebagai tindak lanjutnya, hari ini saya ada agenda khusus dengan KPK jam 1:30 di BKDPSDM Provinsi, sama juga terkait dengan
bagaimana pemahaman terhadap anti korupsi ini. Saya tidak tahu, beberapa hari ini hampir 1 bulan penuh KPK standby di NTB. Saya tidak tahu apa yang menjadi konsennya beliau-beliau itu, tetapi 1 bulan ini beliau-beliau itu standby di NTB. Nah, ini terkait langsung juga dengan kegiatan kita pada pagi hari ini, dan sudah ada narasumber kita yang mumpuni, Bu Dewanti dari SPO. Bagaimana memberikan pemahaman kita seperti apa korupsi itu sebenarnya. Tetapi satu hal bahwa biasanya korupsi ini kan mulai dari hal kecil, godaan-godaannya. Kalau sudah hal kecil kita tergoda, maka hal-hal yang besar juga akan tergoda gitu. Ini butuh pengendalian diri, butuh pemahaman diri, dan butuh juga saling mengingatkan satu sama lain kita sebagai ASN yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Sekali lagi kepada rekan-rekan saya, saudara-saudara saya yang mengikuti kegiatan 2 agenda pada hari ini, mohon diikuti dengan seksama, mohon diikuti dengan sebaik-baiknya untuk bisa kita implementasikan nanti pada kehidupan kita sebagai ASN maupun di kehidupan kita, keseharian kita yang ada di masyarakat. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan bimbingan teknis pengelolaan sumber daya manusia aparatur melalui program SADIS dan penanaman pemahaman anti korupsi bagi ASN Kabupaten Lombok Barat saya nyatakan dibuka. Demikian saya ingatkan kembali bahwa datamu tanggung jawabmu. Ini hashtagnya bagus sekali ini. Sekali lagi, datamu tanggung jawabmu. Lombok Barat sigap. Demikian yang saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, Haji Fauzan Syadi sudah ditandatangani. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat yang telah memberikan sambutan dan membuka kegiatan kita pagi ini. Izin mungkin kepada Bapak Sekretaris Daerah, ada kegiatan lain bisa meninggalkan Zoom untuk melanjutkan acara berikutnya. Oke, makasih Bu Dede sebagai PSI. Ya, kebetulan juga terkait dengan korupsi juga hari ini saya ditunggu di inspektorat terkait dengan LCC yang belum selesai. Jadi saya izin pamit, harus bergerak ke inspektorat. Setelah itu bergerak ke BKD PSDM provinsi dengan hal yang sama. Mungkin ini karena niat kita sama semua terkait dengan korupsi maupun pengawalan hal diri. Ini agendanya sama semua gitu. Apakah hanya kebetulan atau apa karena niatnya baik yang sama. Jadi saya izin pamit dan mohon diikuti dengan sebaik-baiknya. Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan saya sebagai narasumber di BKD PSDM Lombok Barat maupun Bu Dewanti yang nanti akan memberikan pemaparan terkait dengan pemahaman dan penanaman nilai-nilai anti korupsi. Makasih, saya izin pamit bergerak ke acara yang lain. Bu Dede silakan dilanjutkan. Makasih. Ya, terima kasih. Untuk acara yang kedua yaitu pemaparan dari Bapak Kepala BKD PSDM Kabupaten Lombok Barat kepada Bapak Jamaluddin SSTP MH. Kami persilahkan. Saya itu Wahyu sama saya berangkat ke inspektor. Dia masih di kamar. Masalah LCC itu, ya? Masalah LCC ya. Oh, iya.
Udah deh. Nah ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala UPD lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Yang saya hormati Ibu Dewanti Septiana selaku narasumber nanti akan menyampaikan terkait dengan pemahaman anti korupsi. Singkatnya kita semua peserta BIMTEK pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Kuasa, di mana pada pagi hari menjelang siang ini kita dipertemukan dalam suasana silaturahim dalam udara ya, lewat udara melalui Zoom meeting. Selanjutnya kita sampaikan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tercatat sebagai orang-orang yang mendapatkan syafaat dari kelak. Rekan-rekan saya hormati, barusan Bapak PJ Sekda sudah membuka kegiatan kita secara resmi. Dan arahan beliau adalah kita semua diminta untuk mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Sebelum masuk ke materi yang akan saya sampaikan, saya bercerita sedikit terkait dengan latar belakang kegiatan ini. Di mana untuk program SADIS, di mana ini merupakan akronim dari Data Informasi sendiri. Ini merupakan hasil penelusuran teman-teman di BKDPSDM pada saat turun langsung kepada beberapa unit kerja terkecil di wilayah kerja Kabupaten Lombok Barat, baik itu sekolah maupun puskesmas. Hasilnya adalah bahwa banyak sekali PNS kita atau ASN kita yang tidak tahu terkait dengan manajemen kepegawaian. Apakah itu dari hal-hal kepegawaian yang sifatnya dasar maupun tingkat lanjutan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi juga sudah disebutkan oleh Bapak PJ Sekda bahwa ada beberapa temuan terkait dengan data-data kepegawaian. Jadi tadinya menjadi temuan administratif tapi menjadi temuan keuangan. Pertama terkait dengan hasil pemeriksaan BPK, yaitu beberapa teman-teman kita yang terindikasi kelebihan pembayaran untuk tunjangan keluarga. Itulah ada beberapa latar belakang kegiatan kita yang melatar belakangi sehingga kami mendorong kegiatan SADIS ini. Kegiatan SADIS ini selain berupa sosialisasi yang akan kita sampaikan pada siang hari ini, juga nanti teman-teman dari BKDPSDM akan turun kepada teman-teman semua di OPD-OPD yang tentunya menjadi sasaran kita adalah OPD-OPD yang mungkin progres untuk ketercapaian data maupun anomali datanya masih sangat-sangat kita sentuh dengan program SADIS ini. Jadi teman-teman BKDPSDM akan turun kepada teman-teman semua di OPD seperti apa penyelesaiannya nanti. Dan tidak hanya bidang saja, tapi semua bidang teman-teman akan turun yang tergabung dalam tim SADIS ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, terkait dengan kegiatan ini juga di sini sudah bergabung teman-teman dari BKDPSDM, terutama bidang-bidang teknis ya, yang akan mencoba memberikan solusi atau menjawab pertanyaan dari teman-teman nanti pada saat kegiatan BIMTEK ini berlangsung. Baik, kami coba masuk pada materi. Dimanapun, adapun materi yang akan saya sampaikan pada saat inilah terkait dengan profil BKDPSDM Kabupaten Lombok Barat. Ini secara umum ya terkait dengan pelaksanaan tugas-tugasnya. Pertama, dari dasar hukum pelaksanaan tugas BKDPSDM yaitu adanya Perbup 113 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Lombok Barat. Sudah ada perbupnya menjadi dasar kami untuk bekerja dan melaksanakan tugas sehari-hari. BKDPSDM ini dipimpin oleh saya sendiri dan ada beberapa bidang, satu sekretariat. Dan kita ketahui bersama, saya coba uraikan masing-masing terkait dengan pelaksanaan tugas maupun fungsi dari masing-masing teman-teman ini. Yang pertama dari sekretariat badan, kita ketahui bersama mungkin ini sama juga rincian tugas dan fungsinya, yaitu untuk mensupport kegiatan-kegiatan pimpinan, begitu juga untuk mensupport kegiatan-kegiatan dari bidang-bidang teknis lainnya. Yang sifatnya sangat koordinatif sekali, sekalipun di bawahnya ada yang umum kepegawaian, program dan keuangan, tapi sangat mensupport kegiatan-kegiatan di bidang teknis lainnya. Lanjut. Adapun 3 bidang teknis yang saya sampaikan tadi, pertama terkait dengan bidang pemuda ini pemuda ini bukan ini hanya akronim dari bidang pengadaan, mutasi, dan data atau informasi. Nah, dari bidang pemuda ini mengelola beberapa kegiatan terkait dengan apa yang tercantum dalam share screen ini terkait dengan kebutuhan ASN, pengadaan aparatur, promosi, mutasi, rotasi, kenaikan pangkat, pertimbangan teknis, perbelanjaan data, pencantuman gelar, dan karsu. Ini beberapa saja yang tercantum dalam Perbup 113 tadi.
Tapi saya coba uraikan beberapa uraian tugas dari bidang pemuda. Pertama terkait dengan kebutuhan ASN maupun pengadaan aparatur. Sini sesuai dengan tupoksi yang ada, kami menyusun rencana kebutuhan untuk pengadaan ASN, ada yang tahunan, ada juga yang 5 tahunan. Jadi silakan teman-teman OPD mengusulkan rencana kebutuhan ASN-nya sesuai dengan surat yang disampaikan oleh baik dari kementerian maupun dari kami sendiri. Nanti akan dilakukan kegiatan semacam rekonsiliasi data kebutuhan ASN Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya, ada juga terkait dengan kegiatan tersebut adalah penegasan penyelenggaraan pengadaan aparatur berdasarkan penetapan formasi Menpan. Nah, ini sesuai dengan tupoksi yang ada di permen tersebut dibahasakan bahwa penetapan formasi Menpan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dapat saya sampaikan bahwa ini informasi yang saat ini mungkin sedang proses, yaitu pengadaan CASN kita, ada PNS dan P3K. Untuk saat ini yang sedang berlangsung adalah pengadaan calon pegawai negeri sipil, di mana kita di Kabupaten Lombok Barat mendapatkan formasi sejumlah 80 formasi yang saat ini sudah memasuki tahap pendaftaran, di mana berdasarkan informasi yang kami sampaikan bahwa tahapan pendaftaran dibuka sampai tanggal 6 September nanti. Jadi silakan bagi teman-teman untuk mempublikasikan informasi kami diundang oleh Kementerian Pan RB untuk menerima penetapan Menteri tentang rincian formasi P3K untuk Kabupaten Lombok Barat, di mana kita tahun 2024 ini dari usulan yang sudah kita sampaikan ditetapkan ada 259 formasi untuk P3K, di mana rinciannya adalah 159 untuk tenaga teknis, 50 untuk tenaga guru, dan 50 untuk tenaga kesehatan. Nah, saat ini kami sedang memverifikasi atau akan menyampaikan kepada pimpinan karena 2 hari yang lalu kami terima untuk dijadikan sebagai dasar pada saat pelaksanaan seleksi P3K yang kita masih menunggu tahapan seleksinya. Dan kami berdasarkan hasil komunikasi dengan teman-teman di Menpan, mungkin nanti tidak jauh berbeda tahapan seleksinya dengan CPNS ini. Jadi silakan sampaikan informasi-informasi terkait pengadaan ini pada siapapun, baik internal di OPD kita maupun masyarakat secara umum. Ini semata-mata untuk memberikan ruang kompetisi yang lebih luas pada teman-teman maupun fresh graduate kita, anak keluarga kita untuk bersaing dalam proses penerimaan CASN tahun 2024 ini. Selanjutnya terkait dengan promosi, mutasi, dan rotasi. Untuk promosi mutasi ini tentunya berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan rekam jejak jabatan. Nah, begitu juga untuk mutasi ini bukan hanya terkait dengan mutasi perpindahan dari unit organisasi saja, tapi terkait juga dengan mutasi jabatan dari di bawahnya ke atasnya atau terkait dengan jabatan fungsional, ini perpindahan. Begitu juga dengan mutasi keluar masuk antar instansi. Ini yang kami proses di BKD dan sudah ada ruang-ruang yang membatasi kami yang sangat bersesuaian dengan pedoman-pedoman umum yang ada, terutama terkait dengan adanya ESM BKN maupun edaran-edaran BKN. Selanjutnya terkait dengan ini juga kenaikan pangkat. Nah, kenaikan pangkat ini sejak tahun 2024 BKN dalam pemerintah pusat memberikan ruang yang lebih luas kepada kita untuk melakukan usul kenaikan pangkat yang tadinya sebelum tahun 2024 ada 2 kali periode kenaikan pangkat, tapi di tahun 2024 ini diberikan ruang hingga 6 kali kenaikan pangkat. Jadi kepada teman-teman di OPD kepegawaian silakan sampaikan informasi terkait dengan periode kenaikan pangkat pada teman-teman kita, ASN kita yang istilahnya akan mengambil hak kira-kira seperti itu untuk kenaikan. Dan kami juga sejak tahun 2023 kemarin mempermudah layanan kenaikan pangkat menggunakan aplikasi Sipasu, Sistem Informasi Kenaikan Pangkat dan Pensiun. Jadi teman-teman tidak perlu lagi menggunakan atau menyetorkan berkas fisiknya ke BKD, tapi cukup mengupload berkas-berkas yang digunakan untuk aplikasi kenaikan pangkat ini menggunakan aplikasi Sipasu. Ini untuk mempermudah proses kenaikan pangkat tersebut. Dan sampai saat ini, alhamdulillah tidak ada kendala pada proses tersebut dan kami sangat dorong komunikasi. Jadi dengan adanya Sipasu ini, komunikasi antara kami di BKD dengan teman-teman yang akan naik pangkat itu lebih cepat gitu. Jadi kendala-kendala yang ada langsung bisa kita selesaikan. Dan ini semata-mata untuk mempercepat proses layanan kenaikan pangkat. Selain terkait dengan pertimbangan teknis, di mana sudah ada ini pertimbangan teknis untuk perpindahan kerja teman-teman di Kabupaten Lombok Barat.
di mana sudah ada peraturan Bupati nomor 70 tahun 2021 yang memberikan kewenangan kepada yang intinya ada penegasan kewenangan terkait dengan administrasi kepegawaian dari Bupati kita kepada Pak Sekda selaku pejabat yang berwenang, begitu juga kepada kami di BKD untuk menandatangani pertimbangan teknis maupun administrasi kepegawaian lainnya. Selanjutnya terkait dengan peremajaan data. Nah, ini peremajaan data ini memang sangat erat kaitannya dengan kegiatan kita pada pagi hari ini, di mana kita terkait dengan data ini sampai saat ini dari data anomali yang masuk di kita 1.400 sekian sudah selesai hampir 97% dan tersisa 72 data teman-teman ASN yang masih dalam proses penyelesaian. Dan kami berterima kasih pada teman-teman di OPD yang sudah membantu kami untuk menyelesaikan terkait dengan data anomali di beberapa OPD tersebut. Dan kami berharap ke depannya koordinasi seperti ini akan segera dan tetap terjaga. Lalu terkait dengan pencantuman gelar. Gelar bagi teman-teman yang sudah selesai melaksanakan kegiatan peningkatan pendidikan, pengembangan kompetensi, silakan mengusulkan untuk pencantuman gelar, di mana nanti akan dilayani oleh teman-teman di bidang pemuda. Begitu juga terkait dengan Karis dan Karsu. Terkait dengan peremajaan data, saya coba flashback sedikit. Sudah ada edaran dari BKN per Agustus kemarin, di mana kita semua diminta untuk melakukan penggantian password data kepegawaian secara berkala di My ASN. Itu kalau tidak salah tanggal 11 Agustus edarannya kemarin dari BKN dan sudah juga di-share kepada teman-teman pengambil kepegawaian di semua PD. Jadi silakan ini untuk mengurangi adanya apa yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi, adanya kerancuan data. Jadi kita diminta atau kebocoran data. Jadi kita diminta untuk selalu dan senantiasa mengupdate password data kepegawaian kita. Begitu juga terkait dengan data ini, kami dari BKD dan teman-teman di Kominfo pada minggu kemarin diundang oleh Kementerian Kominfo untuk melakukan semacam Zoom meeting, di mana kita dari sekian ratus, 500 sekian instansi kabupaten kota, provinsi maupun kementerian lembaga, kita termasuk salah satu dari 100 instansi yang diminta sebagai pilot project untuk kegiatan interoperabilitas data, di mana pemerintah pusat saat ini sedang istilahnya melakukan semacam bahasa digitalnya interoperabilitas atau penyesuaian data-data kepegawaian melalui aplikasi-aplikasi yang ada dijadikan satu dari Perum Peruri. Ada istilahnya INA digital nanti yang akan coba di launching pada beberapa waktu ke depan. Tapi sebagai pilot project kita diminta untuk segera menyampaikan daftar nama-nama, diminta 100 orang ASN untuk mengikuti kegiatan BIMTEK yang akan dilaksanakan untuk jadwal pada minggu depan, yaitu tepatnya pada 9 September tahun 2024 ini kita jam 4 nanti ada 3 jam kegiatan BIMTEK ini. Jadi mohon pada teman-teman nanti mungkin insya Allah hari ini surat tugasnya dari Pak Sekda akan kami edarkan kepada teman-teman OPD. Jadi itu terkait dengan peremajaan data. Selanjutnya ada bidang PSDMA, bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur. Nah, bidang PSDMA ini uraian tugasnya mengenai tenaga fungsional, latihan dasar, diklat teknis, diklat kepemimpinan, dan tugas belajar. Nah, khusus untuk fungsional ini, sesuai dengan amanat dari Permenpan kemarin, di mana jabatan fungsional sudah mulai banyak di kita, sejak tahun 2021 ada penyetaraan jabatan di sana, jadi merupakan barang baru bagi kita, dan hingga saat ini sudah memasuki tahap ketiga, yaitu selain penyederhanaan struktur, penyetaraan jabatan, sudah memasuki kepada etapa ketiga, yaitu penyesuaian sistem kerja. Sudah ada Perbup kalau tidak salah nomor 53 tahun 2023 tentang sistem kerja di Kabupaten Bogor Barat. Jadi silakan teman-teman kita dalam bekerja terutama terkait dengan kegiatan fungsional ini mengacu pada peraturan bupati tersebut. Selanjutnya terkait dengan latihan dasar. Nah, latihan dasar ini khusus pada teman-teman yang CPNS, di mana pada tahun 2024 ini ada 80 formasi CPNS kita buka, dan insya Allah sesuai dengan aturan yang ada, paling tidak setelah proses penerimaan selesai, minimal 1 tahun setelah itu sudah harus ada kegiatan latihan dasar dan lancar. Setelah dengan diklat teknis dan diklat kepemimpinan. Nah, ini jadi satu kami sampaikan bahwa ada beberapa diklat teknis fungsional yang kemarin sudah ada masuk kami usulannya, dan juga diklat kepemimpinan yang insya Allah pada tahun 2025 ke depan kita akan buka ruang yang seluas-luasnya kepada teman-teman yang sudah memenuhi
syarat untuk mengikuti diklat kepemimpinan, baik diklat kepemimpinan administrator maupun kepemimpinan nasional atau PKN. Jadi sesuai dengan arahan dari pimpinan juga, dalam ini Pak PJ Padi diberikan ruang untuk diklat struktural maupun diklat fungsional, dibuka ruang seluas-luasnya. Jadi kami berharap pada teman-teman silakan sampaikan pada rekan-rekan kita yang fungsional maupun yang struktural untuk bisa mengikuti kegiatan ini, insya Allah mulai tahun 2025 ke depan. Selanjutnya di bidang PSM juga mengelola tugas belajar. Ini sama halnya dengan beberapa waktu yang lalu, tugas belajar ini terbagi menjadi ada tugas belajar mandiri dan tugas belajar gitu. Kalau kita menggunakan istilah lama, tugas belajar ini mandiri ini sama dengan izin belajar. Jadi silakan kepada teman-teman yang ingin meningkatkan kompetensinya baik melalui tugas belajar maupun tugas belajar mandiri, silakan penuhi persyaratan-persyaratan yang ada, dan kami sudah menyampaikan beberapa edaran-edaran di awal tahun kemarin terkait dengan persyaratan-persyaratan untuk bisa mengikuti tugas belajar maupun tugas belajar mandiri ini. Selain itu juga di bidang PSMA mengelola terkait ujian dinas. Ujian dinas ini merupakan salah satu persyaratan kita untuk bisa pada teman-teman yang naik jenjang terutama menaikkan pangkat ujian dinas tingkat 1 maupun tingkat 2. Dan setiap tahun kita selalu kerjasamakan dengan UPT BKN Mataram dan yang semoga kami coba komunikasi pada tahun ini bagi teman-teman yang istilahnya akan mengikuti ujian dinas tidak perlu menunggu lagi tahapannya dari secara umum dari Kabupaten Bogor Barat, tapi bisa menyampaikan kepada kami, misalnya ada 3-4-5 orang yang akan mengikuti ujian dinas di UPT, dapat mengusulkan kepada kami, nanti kami akan komunikasikan kepada teman-teman di UPT BKN, dan insya Allah teman-teman UPT BKN memfasilitasi kami kegiatan tersebut. Jadi tidak perlu menunggu sekian puluh orang, sekian ratus orang, tidak lagi. Karena terkait dengan penyelesaian ijazah. Nah, penyelesaian ijazah ini juga sama halnya dengan pengembangan kompetensi yang lebih luas. Jadi kami dari BKDPSM sangat menyadari bahwa sesungguhnya teman-teman PNS kita, ASN kita sudah banyak yang meningkatkan kompetensinya melalui tugas belajar mandiri terutama ini, tapi tidak terbentur tidak adanya penyelesaian ijazah yang sudah beberapa tahun kemarin tidak ada. Ini semata-mata karena pertimbangan juga terkait dengan anggaran. Namun kami sudah sampaikan ke pimpinan bahwa ini penyelesaian ijazah ini bisa meningkatkan indeks profesionalitas ASN kita. Insya Allah akan diberikan ruang pada tahun 2025 ke depan, di mana kita tahu bersama bahwa untuk penyelesaian ijazah ini sangat berkaitan erat dengan efek dari penyelesaian ijazah tersebut, yaitu terkait dengan anggaran daerah, terutama untuk belanja pegawai dari segi tunjangannya maupun yang lainnya. Itu di bidang PSMA. Terkait dengan terakhir ada bidang pembinaan aparatur di BKD PSM Kabupaten Bogor Barat. Nah, ini bidang tugasnya antara lain yang paling anyar mungkin terkait dengan disiplin yang disampaikan oleh teman-teman di bidang pembinaan aparatur. Selain itu, bidang pembinaan aparatur juga menangani terkait kinerja, validasi TPP, satwa rencana, pensiun, cuti, maupun pemberhentian dari pegawai. Begitu juga terkait dengan kawin cerai ASN juga dilaksanakan oleh bidang pembinaan aparatur. Terkait dengan e-kinerja ini sesungguhnya sudah berjalan ya. Ini masuk dalam penilaian untuk pembayaran TPP, di mana kita tahu bersama bahwa berdasarkan Perbup nomor 1 tahun 2024, komposisinya adalah 40% disiplin dan 60% e-kinerja. Jadi silakan pada teman-teman OPD untuk senantiasa mengacu pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pimpinan kita. Dapat kami sampaikan bahwa mungkin ini hal yang sangat mengejutkan atau ya, tapi sudah diungkap oleh Bapak PJ Bupati kita pada saat rapat pimpinan beberapa hari yang lalu, bahwa untuk kegiatan penegakan disiplin pegawai terutama pada bulan Juli kemarin dari hampir semua OPD, tidak semua OPD tapi hampir semua OPD yang kami laksanakan kegiatan pemantauan disiplinnya, kita mendapatkan saving-an TPP kira-kira kalau tidak salah sebesar 98.200.000 rupiah sekian. Jadi itu merupakan hasil pemotongan dari TPP, baik itu berupa kehadiran maupun terkait dengan kinerja. Jadi teman kepala OPD maupun pengampu kepegawaian, silakan perhatikan lagi terkait dengan hal-hal yang terkait dengan kedisiplinan, kehadiran kerja maupun terkait dengan kinerja. Jangan sampai nanti ada kesalahan yang dilakukan. Contoh, misalnya teman-teman yang
dari sertifikat kehadiran, tidak pernah apel pagi, tidak pernah melaksanakan kegiatan, tapi mendapatkan TPP yang sama dengan teman-teman yang rajin, kira-kira seperti itu. Dan terkait disiplin juga menjadi warning, sudah ada PP-nya dari pemerintah pusat, PP 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, yang sudah juga kita edarkan dalam bentuk edaran Bupati untuk penegasannya. Jadi silahkan menjadi acuan teman-teman dalam melaksanakan penilaian disiplin pegawai juga untuk kinerja atau kinerja teman-teman. Silahkan jangan lupa untuk menyampaikan kinerja itu paling lambat tanggal 5 setiap bulannya. Jadi sebelum itu sudah harus selesai di teman-teman internal. Kalau bisa ya silahkan arahkan kepada teman-teman untuk mengisi secara rutin gitu. Begitu akhir bulan sudah bisa ditarik untuk di-approve oleh atasan masing-masing. Terkait dengan satya rencana, hingga saat ini sudah ada masuk sejumlah 438 usulan untuk periode Agustus 2025. Jadi ini merupakan satu respon yang sangat positif. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman di OPD, pengampu kepegawaian, di mana untuk satya rencana mungkin ini paling banyak di antara tahun-tahun sebelumnya. Pada kami bahwa sudah kesadaran dari teman-teman PNS, terutama yang sudah memiliki masa kerja 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun untuk setidaknya memiliki suatu penghargaan lah yang berupa tertulis, baik berupa SK dari Presiden maupun satya rencana atau piagamnya. Jadi kira-kira seperti itu untuk menambah motivasi kerja bagi teman-teman PNS. Dan ini kami sangat apresiatif dan kami coba komunikasikan dengan teman-teman di Kemendagri, terutama sebagai penerbit dari satya rencana ini untuk segera memproses kegiatan penerbitan satya rencana ini. Jadi kembali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatian ini. Begitu juga untuk pensiun. Untuk pensiun ini hingga tahun 2024 ini ada 261 data teman-teman PNS kita yang akan pensiun dan sudah hampir setengahnya sudah kita proses. Dan ada yang terbaru terkait dengan data pensiun ini, di mana sejak bulan Agustus kemarin, bulan Juli kemarin, untuk teman-teman yang pensiun tidak lagi disibukkan dengan hak-hak mereka, terutama terkait dengan hari tua dan SK pensiunnya, di mana kami sudah koordinasi dengan BKN dan teman-teman di Taspen untuk mempercepat proses layanan pensiun, manakala pensiun, contoh 1 September atau 1 Oktober mendatang, di bulan September teman-teman sudah menerima informasi berapa THT yang akan diterima, begitu juga SK pensiun yang akan mereka pegang. Jadi kita tradisikan setiap tanggal 17 tiap bulannya pada saat upacara paripurna akan kita adakan penyerahan secara simbolis SK pensiun pada teman-teman yang akan pensiun per TMT 1 bulan tiap tanggal bulannya. Jadi itu semata-mata untuk memberikan penghargaan pada teman-teman semua bahwa kita ini di BKDPS maupun Pemda secara umum memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada teman-teman yang memasuki masa purna tugas. Begitu juga terkait dengan pensiun ini, kami sudah koordinasi dengan teman-teman di Bank Mandiri Taspen atau Bank Mantap untuk memberikan pembekalan pada teman-teman yang akan memasuki purna tugas berupa pembekalan baik kewirausahaan dan lain-lain sebagainya. Jadi sebagai contoh untuk teman-teman yang akan memasuki purna tugas sampai dengan bulan Oktober besok sudah diberikan pembekalan kewirausahaan dari Bank Mantap pada hari Rabu kemarin. Begitu juga bagi teman-teman yang akan memasuki purna tugas sampai per Desember nanti akan kita dorong untuk mengundang teman di Bank Mantap memberikan semacam bekal, baik bekal wirausaha maupun bekal bisnis yang akan dilakoni atau yang akan coba dijajal oleh teman-teman yang memasuki purna tugas tersebut. Jadi itu beberapa kegiatan-kegiatan kreatif yang akan kami coba budayakan di BKD bagi teman-teman di PNS kita. Terakhir di bidang di bidang pembinaan aparatur ini yang sangat tidak kalah pentingnya saat ini adalah momennya pas terkait dengan pemilu kada, di mana pada saat ini kita tahu bersama bahwa sudah memasuki tahapan pemilu kada, yaitu terkait dengan netralitas ASN. Netralitas ASN ini juga masuk menjadi salah satu penilaian dari evaluasi Bapak PJ Bupati kita, di mana pada tahap awal kemarin diminta data dokumennya, dan kami dari BKD PSM Kabupaten Barat sudah menyampaikan data dokumennya berupa edaran dari Bapak PJ Bupati maupun terkait dengan kegiatan sosialisasi kepada seluruh ASN. Dan untuk kegiatan ini, netralitas ASN menjelang pemilu kada ini akan kita laksanakan di bulan September ini juga. Jadi kami mewakili dari teman-teman di sini juga menyampaikan bahwa silakan, pada saat ini sudah ada aturan-aturan yang memberikan semacam hak bagi kita gitu, di mana kita PNS
diberikan hak untuk diberikan hak pilih pada saat pemilu kada nanti, tapi kita dilarang untuk mengajak, berkampanye atau yang lain sebagainya yang berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Jadi saya berpesan kepada kita semua, silakan aturan-aturan terkait dengan netralitas ASN senantiasa dipatuhi oleh teman-teman ASN. Silakan waspada terkait dengan ya mungkin pada saat kita nanti di tengah-tengah masyarakat ada teman-teman terkait dengan tidak netralan teman-teman. Jadi minggu ini juga kami akan mendorong kepada semua OPD, nanti tentunya instruksinya dari pimpinan kita Pak Bupati untuk memasang spanduk atau baliho baik itu sifatnya fisik maupun melalui media sosial masing-masing agar mengingatkan pada para PNS kita, ASN kita untuk berlaku netral pada pemilu kada ini. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan gambaran profil BKD PSDM Kabupaten Lombok Barat, dan jadi pada saat ini kami mohon kepada teman-teman semua, terutama pengabdi kepegawaian dan semua PNS kita untuk menyukseskan program SADIS ini, sadar akan data dan informasi sendiri, karena ini sangat penting kaitannya dengan layanan kepegawaian teman-teman semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti terkait dengan diskusi dapat disampaikan juga di forum ini, ada teman-teman di BKD yang sudah siap untuk menampung maupun menjawab persoalan-persoalan yang teman-teman akan sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih kepada Bapak Kepala BKD PSDM atas pemaparannya. Sangat menarik dan sangat jelas apa-apa saja produk yang ada di BKD PSDM kita ini. Terima kasih Pak Kaban. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan dari Ibu Dewanti selaku penyuluh anti korupsi pertama. Tapi sebelumnya berkenan untuk Bapak dan Ibu peserta agar mengisi link untuk pretest dan nanti ada post-testnya, karena syarat untuk mendapatkan sertifikat adalah Bapak dan Ibu peserta mengisi pretest dan post-test tersebut. Dan ada lagi akan diberikan souvenir untuk yang mendapat nilai post-test tertinggi. Jadi, ayo semangat isi post-testnya. Oke, Bapak Ibu semua, acara kita akan lanjutkan yaitu pemaparan dari Ibu Dewanti. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Saya ulangi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Badan BKD PSDM Kabupaten Lombok Barat. Ini juga ada hostnya juga Mbak Dede dan juga tadi Pak Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat juga sudah membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Dan sekaligus juga kepada seluruh para peserta yang mengikuti kegiatan Zoom meeting BIMTEK Pengelolaan SDM Aparatur melalui program SADIS, Sadar Akan Data Informasi Sendiri. Dan materi dari saya sendiri adalah penanaman pemahaman anti korupsi bagi ASN Kabupaten Lombok Barat. Izin untuk share materi.